Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilayhi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul Mukarram Sayyidil Mahbub Sayyidil Walid Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, kita doakan sehat badan panjang umurnya. Yang Hadratul Mahbub Sayyid Al-Habib Lutfi Al-Haddad, Ustaz Mukhlis, juga Ustaz Riyad, juga para asatidz yang lain. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan nadrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung daripada lisan Habib Lutfi Al-Haddad, ada sebuah syairan yang selalu kita baca. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakir. Ahlu baitnya Nabi, yaitu para habaib ini adalah orang-orang yang mengamankan bumi kita dari berbagai macam bencana. Mereka adalah ahlu baitnya Nabi, adalah pembawa cahaya Sayyiduna Muhammad. Mendengar dengan cahaya atau nur Nabi Muhammad, saya akan bahas sedikit. Nabi Nuh alaihissalam selalu berdoa kepada Allah ketika melawan Daramsil bin Ghumail dengan pasukannya yang ribuan. Allahumma inni as'aluka an tansurani binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Nuh takut melawan seorang raja yang berkuasa pada saat itu, dia berdoa kepada Allah dengan nurnya baginda Nabi Muhammad. Dan sebuah penelitian pada tahun 1952, ada sebuah penelitian di satu gunung Kalf Judi. Ada namanya Gunung Judi. Di situ para ilmuwan Rusia datang pada tahun 1952. Ditemukan sebuah kayu dengan panjang 10 kali 14 inci. Di situ ada sebuah replika tulisan di mana Nabi Nuh alaihissalam menjadi bukti bahwa beliau cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penelitiannya. Ini bentuk tulisannya. Diteliti oleh salah satu profesor Rusia yang bernama Profesor Solomon dari Moskow. Ini ada tulisannya. Tulisan bahasa Samawi. Nah, ini ada tulisan tangan dengan 4 jari. Di sini ada kalimat-kalimat bahasa Samawi. Kemudian diterjemahkan oleh Mr. Max dari Universitas Manchester dari London. Dari Inggris. Diterjemahkan, ternyata ini adalah bentuk doa Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan saya dan umat saya. Itu terdapat di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, selamatkan saya, umat-umat saya dengan nurnya Sayyiduna Muhammad. Itu nur Nabi Muhammad. Ini Nabi Nuh. Ini ada catatan berkasnya saya punya. Di situ Nabi Nuh tawasul pertama kepada Sayyiduna Muhammad, kepada Aliyah, kepada Fatimah, dan di situ ada kalimat dari bahasa Samawi, Sabah dan Syubair, nama lain daripada Hasan dan Husain, ahlu baitnya baginda Nabi Muhammad. Jadi nggak main-main nur Nabi Muhammad ini. Makanya kalau kita dekat menatap wajah habaib, insya Allah mendapatkan nurullah dari Muhammad. Saking mulianya nur Nabi Muhammad sampai memberikan cahaya kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat ka'annahul badru fi sama. Wajah Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama yang sempurna. Bahkan kulitnya di dalam kitab berjanji abyadul launi musyarraban min humratin. Kehebatan nur Nabi Muhammad itu membuat kulit Nabi Muhammad itu putih kemerah-merahan, halus, lembut. Bahkan kalau kita mendengar syairan ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, ya rafi'a syani wa daraji atfatai
Ya uhailal judi wal. Ada syairan, kullu baitin anta saikinu laysa muhtajan ila surji. Setiap rumah yang disinggahi oleh Nabi itu nggak perlu lampu, nggak perlu cahaya, nggak perlu api, karena dengan kulit Nabi Muhammad itu rumah langsung terang. Itu hebatnya nur baginda Nabi Muhammad. Lalu bagaimana di antara tubuh kita? Ada seorang dokter ahli saraf meneliti 10 tahun tentang kehebatan sholawat kepada Nabi Muhammad. Seorang dokter saraf ini meneliti 10 tahun tentang kehebatan. Ternyata ada satu cairan yang keluar dari tubuh kita, yang apabila keluar ketika kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan cairan tersebut hanya keluar dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa itu cairannya? Saya cerita. Saya bedah ini kurang lebih hampir 2 bulan. Saya singkat saja. Ada satu penelitian seorang dokter dari Korea. Ini penelitiannya. Ada satu kisah nyata. Suatu penelitian dokter dari Korea mengalami pasiennya jantungnya udah busuk. Ini jantungnya udah busuk. Orang jantung bengkak, potensi matinya tinggal nunggu hari doang. Ini jantung udah busuk. Akhirnya ini dokter menyimpulkan cuma satu cara yang belum dicoba oleh dokter Korea ini. Mengambil sel induk dari tulang belakangnya, disuntikan ke jantungnya. 99% ini pasien langsung sembuh dan jantungnya pulih kembali. Apa itu sel induk? Ini kalau kita bicara sel induk dalam tubuh, kalau andai kata, mohon maaf, orang kena diabetes, disuntik sel induk itu sembuh. Ada orang kena corona udah diambang mati, udah batai sitokin, ini disuntik stem cell itu sembuh. Ada orang penyakit berat disuntik stem cell atau sel induk itu sembuh. Apa itu sel induk? Bahkan ada orang yang kurang lebih awet muda itu terapinya pakai sel induk. Kemudian diteliti itu sel induk keliling dunia. Sampai ketemu ini dokter Korea dengan dokter dari Al Jazeera. Dokter Al Jazeera ini meneliti. Satu, diambillah sampel sel induk. Kemudian di sebuah alat dipancarkan. Ternyata sel induk ini memiliki cahaya yang tidak dimiliki oleh sel-sel yang lain. Dan diyakini, teringat ini dokter dari Al Jazeera wa jami'il anbiya wal mursalin wal makhluqin khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia teringat satu kalimat Nabi, Rasul, seluruh umat manusia diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Jadi di dalam tubuh kita ini ada nur Nabi Muhammad. Di dalam tubuh antum semua ada nur Nabi Muhammad. Di dalam tubuh ibu kita, anak kita, seluruh umat manusia ada nurnya Nabi Muhammad. Yang mana kalau nur Nabi Muhammad ini aktif, maka insya Allah kehidupannya akan bahagia dunia sampai akhirat. Makanya dengan baca kita majlis ini insya Allah mengaktifkan nur Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara mengaktifkan nur stem cell? Dan ternyata stem cell adalah bagian daripada nurnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ngomong stem cell, ada sel darah merah, ada sel darah putih. Orang penyakit kanker biasa keluhan dari sel darah merah, bisa keluhan dari sel darah putih. Nah, stem cell ini adalah kunci sehat kehidupan seseorang. Orang bisa nyaman, tenang, rileks, ini tergantung stem cell. Maka Ustaz, cara mengaktifkan stem cell ini dokter berucap, kalau ada orang yang pengen mengaktifkan stem cellnya, cukup bersolat kepada baginda Nabi Muhammad. Minimal berapa? 1000 kalau bisa. Ustaz, saya kalau mau suntik stem cell silakan, kalau mau suntik stem cell, tapi pengaruhnya sedikit. Kalau kita suntik stem cell pun di rumah sakit ada yang 20 juta sekali suntik. Seminggu 3 kali suntik. Ada yang 30 juta, ada yang 50 juta. Bahkan ada suntikan stem cell itu ngukur berat badan. Berarti kalau berat badan berapa? Berapa? 70. Jadi kalau berat badan 50 berarti memburutkan 50 juta sel punca dikali 2,2 rupiah. Berarti 120 juta sekali suntik. Berapa? 70. Berarti 2 kali lipat, berarti 220 juta. 3 kali lipat 300 segitu dan seterusnya. Kebayar kita 1 kali suntikan seminggu 3 kali? Kagak. Makanya kita kudu baca sholawat sama Nabi Muhammad. Ada sebuah penelitian di Cina. Di Cina itu ada satu penelitian di mana ada orang Cina usianya sampai ratusan tahun. Makanya ulama-ulama sepuh kita habaib yang sepuh itu masya Allah. Karena kenapa? Rajin baca sholawat sama Nabi Muhammad. Di Cina ada seseorang itu setiap kali lahiran itu plasenta itu disimpan di rumah sakit di Guangzhou.
Jadi disimpan di bawah minus 196 derajat. Minus 196 derajat, beku. Jadi kalau dia sakit, ternyata di plasenta atau di ari-ari itu ada stem cell. Atau bisa dibilang nurnya Nabi Muhammad. Jadi kalau dia sakit, diambil itu stem cellnya, disuntikan, sembuh. Makanya kalau ada orang hamil dibacain sholawat, condong anaknya sehat insya Allah. Makanya ketika orang, mohon maaf, kalau yang istrinya pernah hamil, seketika antum di USG, ya, di USG itu kan ada ari-ari, ada plasenta, di situ ada bayi, di situ ada cairan-cairan, dan ketika di USG itu cairan bercahaya, dan itu adalah stem cell nurnya Nabi Muhammad SAW yang melindungi bayi yang ada di rahim. Di tali pusar itu juga ada stem cell nur Nabi Muhammad yang mengantarkan makanan kepada bayi. Makanya orang tua dulu di Jawa, kalau anaknya lahir tali pusarnya disimpan. Anaknya demam, dimasukin ke air, dibacain bismillah, sholawat, diminumin, sembuh. Nah, itu kehebatan nurnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam tubuh kita ada nur Sayyiduna Muhammad. Makanya dulu ada syekh dari Yaman yang bernama Syekh Muhammad Hariri. Itu seorang ulama yang hidupnya nggak punya jantung. Ulama yang hidupnya nggak punya jantung. Ketika dicek oleh seorang dokter, kenapa Syekh Muhammad Hariri hidupnya nggak punya jantung? Dia nggak punya jantung dan nggak pernah sakit. Dan beliau adalah muhibbin kepada keluarganya Al-Habib Umar bin Hafid. Ketika dicek, ini nggak punya jantung. Kenapa? Apa yang dia membuat dia bertahan hidup nggak bisa sakit? Ketika ditanya oleh seorang muridnya, apa jawabannya? Aku tidak kurang bersolat kepada Nabi. Setiap harinya tidak kurang solat dari 10.000 solat kepada Nabi Muhammad. Jadi makanya kita pulang dari sini perbanyak baca sholawat kepada Sayyiduna Muhammad. Makanya kita kudu ngegombal ama Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta. Ke Nabi kudu ngegombal pakai sholawat. Jangan sampai nih laki-laki yang hadir di majlis ini ke Nabi nggak pernah ngegombal, tapi ke cewek tiap hari ngegombal mulu. Benar? Ada yang senang ngegombal sama cewek? Kalau ketemu cewek kadang ngegombal, sayang, bapak kamu tukang cilok ya. Kok tahu? Karena kamu telah mencolok-colok hatiku. Besoknya ngegombal lagi, sayang, yuk kita ke kantor kelurahan. Mau ngapain sayang ke kantor kelurahan? Mau buat surat keterangan tidak mampu. Kok buat surat keterangan tidak mampu? Karena aku tidak mampu melupakanmu. Ya, tulis Ustaz, tulis. Lumayan buat ngerayu tukang uduk itu. Alhamdulillah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maka ajak teman-teman untuk majlis kepada Habiban Al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Ingat, setiap majlis ada kalimat apa? La ilaha illallah. Ada kalimat Muhammad. Kalau kita sering, coba ucapin la ilaha. Bibir gerak enggak? Enggak. Nih, Allah. Ucapin Allah. Allah. Bibir gerak enggak? Gerak enggak? Enggak. Itu saking ringannya kalimat Allah. La ilaha illallah, bibir gerak enggak? Enggak. Tapi ketika lafaz Allah disandingkan Muhammad, ternyata dalam ilmu kedokteran itu ada namanya pengaktifan saraf kepada hipotalamus atau ke bagian otak namanya amigdala. Jadi kalau misal kita la ilaha illallah. Jadi haknya ini ada pengolahan nafas. Ada satu penelitian di Inggris ketika menekan-nekan lelangit apa ini namanya? Langit mulut, la ilaha, tuh berapa kali? Hampir 4 kali ketukan, la ilaha illallah. Kemudian ada nafas di paru-paru, hak. Itu adalah obat alami peredam stres. Dan mengucapkan kalimat Muhammad, penekanan di bibir dan langit-langit atas, itu mampu merubah sikap seseorang untuk yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Jadi ada namanya humanizing karakter. Jadi
pengkarakteran diri sendiri dengan kalimat Allah dan Muhammad. Mudah-mudahan dari beberapa penjelasan tadi, mudah-mudahan kita semua makin cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin rajin hadir kepada majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam bishawab wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.